Si perempuan ini memperhatikan gerak-gerik yang mencurigakan dari si pemuda tersebut dari balik kamarnya. Gara-gara tingkah laku yang mencurigakan dari si pemuda tersebut, akhirnya si perempuan itu merasa ketakutan dan merasa bahwa si pemuda itu adalah seorang jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quranku Surgaku Indonesia dimanapun kalian berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wah, gimana nih kabarnya? Gak kerasa bentar lagi kita bakal masuk ke bulan Desember. Ya, bentar lagi kita bakal tahun baruan. Jadi buat teman-teman yang masih punya goals atau target di tahun ini, cepat-cepat beresin deh, karena kan bentar lagi kita bakal berganti tahun ke 2022. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala hajat dan impian kita di tahun yang akan datang, dan yang paling utama memberikan kita umur panjang dan kesehatan, agar kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya di tahun 2022 sendiri sih, mudah-mudahan sekolah udah mulai normal lagi, udah mulai bisa tatap muka semuanya, udah bisa mengadakan study tour lagi ke area wisata atau ke museum misalnya. Nah, ngomongin museum ada satu cerita nih. Jadi kisah ini menceritakan seorang siswi yang berasal dari sekolah khusus putri, yang mana mereka pada saat itu sedang berkunjung study tour ke sebuah museum. Seluruh murid yang hadir pada saat itu sibuk mengabadikan momen mereka di sana. Ada yang foto-foto, ada yang sedang mencatat, ada yang baca buku juga, kemudian ada yang melihat semua pajangan-pajangan lukisan dan lain sebagainya yang ada di dalam museum. Ketika waktu kunjungan akan berakhir, seluruh murid dipersilahkan untuk masuk ke dalam bis mereka masing-masing. Namun naas, ternyata masih ada satu siswi yang tertinggal di dalam museum karena dia berjalan cukup jauh dari batas area yang ditentukan. Kemudian dia sadar, ternyata cuma dirinya sendiri yang belum memasuki bis. Dan ketika dia keluar dari dalam museum untuk menaiki bis, ternyata si bis tersebut terlanjur menancapkan gas, sehingga si siswi ini pun berlari sekencang mungkin untuk mengejar bis tersebut sambil berteriak, namun sayangnya tidak ada satupun yang mendengarnya. Karena si siswi ini sudah tertinggal jauh dari rombongan bisnya, dia pun menangis sambil berjalan ke sana kemari dan mencari perlindungan. Dan pada malam itu juga, anjing-anjing serigala saling berlolongan, sehingga membuat dia semakin ketakutan. Dan ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya dari sebuah gubuk tua yang cukup kumuh. Dia pun mulai menghampiri gubuk tersebut dan mulai mengetuk pintu. Dan pada saat pintu tersebut dibuka, ternyata ada seorang pemuda miskin yang tinggal sebatang kara di dalam sana. Dan ketika si siswi ini menceritakan apa yang telah terjadi padanya, akhirnya si pemuda itu pun mengizinkan dia untuk masuk dan boleh menginap di gubuknya itu. Ketika si perempuan itu masuk ke dalam gubuk kumuh tersebut, si pemuda itu berkata kepadanya, "Lo boleh tidur di dalam kamar gue dan tidur aja di atas kasur gue, gak apa-apa. Gue bakal tidur di ruang tengah dan bakal tidur di lantai aja, gak apa-apa. Nanti besok gue bakal pesenin lu bis untuk balik ke rumah deh." Kurang lebih seperti itulah yang diucapin sama si pemuda tersebut. Sedikit cerita tentang latar belakang dari si perempuan ini. Jadi perempuan ini mempunyai paras wajah yang cantik, kemudian dia juga mempunyai kepribadian yang lemah lembut dan juga akhlak yang baik. Dia juga berasal dari keluarga yang agamais serta mendambakan seorang calon suami yang baik dan juga soleh pastinya, serta jujur dan amanah. Pada malam itu, si perempuan ini memperhatikan gerak-gerik yang mencurigakan dari si pemuda tersebut dari balik kamarnya. Dan dia melihat bahwa si lelaki tersebut terus menghampiri sebuah lilin, kemudian membaca buku. Kemudian menghampiri sebuah lilin lagi, kemudian membaca buku lagi. Gara-gara tingkah laku yang mencurigakan dari si pemuda tersebut, akhirnya si perempuan itu merasa ketakutan dan merasa bahwa si pemuda itu adalah seorang jin. Di keesokan harinya, si siswi perempuan ini akhirnya pulang setelah si pemuda itu memesankan sebuah bis untuknya. Dan ketika dia sampai di rumah, dia menceritakan apa yang telah terjadi padanya kepada keluarganya. Kemudian si ayah berkata kepadanya, "Itu anak tinggal di mana? Coba bagi alamatnya, biar ayah samperin anaknya." Akhirnya si ayah pun menemui si pemuda tersebut dan dia mengajaknya untuk berbicara. Pada saat itu si ayah sangat heran terhadap si pemuda tersebut karena dia membalut tangannya dengan perban. Sehingga dia bertanya dong ke si pemuda tersebut. Akhirnya si pemuda tersebut menjelaskan apa yang telah terjadi padanya semalam. Tadi malam ada seorang perempuan yang sangat cantik datang ke gubuk kumuh ini. Dan dia tertinggal dari rombongannya. Dan dia meminta tolong kepadaku untuk menginap di sini untuk semalam saja. Aku pun mempersilahkannya masuk dan tidur di dalam kamarku. Dan pada saat itu, syaitan datang menggodaku pada saat aku sedang membaca Al-Quran, sehingga aku pun mulai membakar jari jemariku agar aku mengingat akan pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan buruk yang akan aku lakukan kelak. Kemudian aku melanjutkan bacaan Quranku. Lalu syaitan itu datang lagi dan menggodaku, sehingga aku pun menghampiri sebuah lilin lagi dan aku mulai membakar jari jemariku lagi.
Hal tersebut aku lakukan karena aku takut akan azab Allah, sehingga seperti yang kau lihat, tanganku penuh dilapisi dengan perban. Mendengar cerita dari si pemuda tersebut, si ayah pun mengajaknya untuk berkunjung ke rumahnya. Dan ketika sesampainya di rumah, si ayah memanggil putrinya tersebut. Dan ketika si perempuan itu datang, si ayah bertanya kepada pemuda tersebut, "Hei nak, apakah kau mengenal perempuan ini?" Si pemuda tersebut pun kaget dan juga heran. Kemudian dia berkata kepada si ayah bahwa, "Ya, aku mengenal perempuan ini. Karena perempuan ini yang tadi malam menginap di gubuk kumuh milikku." Melihat keheranan dari si pemuda tersebut, si ayah pun tersenyum kemudian berkata kepada si pemuda tersebut, "Ya, kau benar. Dia adalah putriku. Dan dia sekarang adalah istrimu." Si pemuda tersebut langsung syok dan juga semakin heran. Maksudnya apaan ini semua? Si ayah pun mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya kamu tidak akan meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, kecuali Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang halal." Si pemuda tersebut pun langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia semakin meyakini bahwa Allah akan menggantikan sesuatu yang haram dengan yang halal, seperti yang terjadi padanya saat ini. Berakhirlah kisah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pembelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Dan kalau misalnya kamu merasa bahwa kisah ini bermanfaat buat teman-teman kamu bisa share video ini ke mereka. Dan kalau misalnya kamu punya masukan atau saran, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow kami di sini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Ikisan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.